Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah di Ramadan kali ini kita bisa berjumpa dalam kajian digital kita. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan pada kesempatan ini mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya berujung pada ilmu yang bermanfaat yang bisa menjadi bekal kita di dunia dan akhirat insyaallah. Salam taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita berada pada hidangan Al-Qur'an di surah At-Takwir yang merupakan bagian daripada komposisi surah Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan semenjak atau setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah atau sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ikhwan fillah rahimakumullah, surat At-Takwir berjumlah 29 ayat dan dalam kitab tafsir fi Dhilalil Quran surat At-Takwir ini dibagi menjadi dua maqta' besar dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 dan selebihnya adalah maqta' yang kedua. Ada hal yang menarik dalam surat At-Takwir yang akan kita bacakan atau yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh keagungan dan keindahan kalamnya memberikan kita dua kesan dan keadaan yang berbeda. Kesan di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengetuk dan memberikan pesan yang sangat mendalam tentang betapa dahsyatnya keadaan kiamat nanti, dan di bagian keduanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran tentang bagaimana Al-Qur'an, bagaimana keluhuran Al-Qur'an dan bagaimana alam semesta ini dengan seluruh keindahan-keindahannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'attilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin kutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Ini adalah penggalan-penggalan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Takwir yang merupakan maqta' pertama yang mempunyai kesan mendalam tentang betapa pada saat kiamat itu Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan keadaan dunia yang saat ini kita lihat indah dengan ngarainya, dengan alamnya, dengan suasananya, dengan malam dan siangnya, dengan matahari dan rembulannya. Semua itu dalam maqta' yang pertama ini Allah memberikan kesan betapa dahsyatnya kiamat itu, sehingga kita semuanya wajib untuk kemudian mempersiapkan diri untuk menyambut ataupun untuk menghadapi keadaan setelah mati, atau bahkan nantinya kita khawatir jika seandainya berada pada suatu suasana di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan berada di masa-masa kiamat itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya sebagian ulama berpandangan bahwa mereka yang berada pada kehidupan atau merasakan masa-masa kiamat itu sendiri adalah mereka yang mengalami kehidupan yang paling buruk. Ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama surat Takwir ini, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Bagaimana maksudnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan matahari itu digulung? Kalau kita sebenarnya melihat dan kemudian memperhatikan, sesuatu yang digulung biasanya adalah sesuatu yang terbentang. Tetapi mengapa sampai kemudian matahari itu adalah
jika seandainya kita mengasumsikannya dia adalah sesuatu yang bulat, ya, atau sesuatu yang bukan terbentang, maka bagaimana cerita sehingga matahari itu bisa digulung? Pandangan tafsir fi zilalil Quran, Sayyid Qutb mengatakan bahwa mungkin maksud daripada digulung itu di mana matahari akan kemudian kehilangan cahayanya dan pendarnya. Bahwa matahari yang saat ini begitu panas, begitu bergejolak apinya, kemudian malaikat-malaikat yang bertugas untuk menyiraminya agar supaya suasananya tetap stabil, agar kemudian panasnya tidak membakar, kemudian agar supaya matahari itu tetap berada pada rotasi dan porosnya, maka kemudian malaikat-malaikat itu sudah kemudian diminta untuk tidak lagi melakukan tugasnya, sehingga matahari itu sedikit demi sedikit lambat laun kehilangan cahayanya dan akhirnya musnah. Bumi kemudian ketika itu tidak akan lagi bisa merasakan cahayanya dan kemudian mengalami suasana yang begitu sangat dingin. Disitulah kemudian ayat ini berfungsi untuk memberikan kepada kita semuanya kesan bahwa matahari yang tadinya berfungsi untuk memberikan kehidupan, memberikan cahaya, di mana kita dapat kemudian merasakan indahnya pagi, betapa hangatnya sinarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala, idza syamsu kuwirat, bagaimana kalau seandainya matahari itu kehilangan pendarnya, kehilangan cahayanya dan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, betapa hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan dan bukan hanya sekedar mengherankan, tetapi juga sesuatu yang perlu kita takutkan, karena di sana dikatakan di ayat yang kedua, wa idzan nujumu inkadarat, bagaimana masa itu bintang gemintang akan berjatuhan dan saling kemudian bertabrakan di antara satu dengan yang lainnya. Maka suasana ini bukan suasana yang perlu kita senangi atau kemudian membuat kita tenang, tetapi suasana ini adalah suasana yang perlu kita camkan bahwa ada masa di mana seluruh hal-hal yang berada di atas kita di langit jauh sana akan kemudian jatuh dan berjatuhan menimpa bumi ini, yang skalanya dan dimensi besarnya tentu berbeda dengan bumi. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, jika seandainya kita semuanya mengalami masa-masa yang menakjubkan dan menakutkan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam surat At-Takwir, di mana komposisi ayatnya merupakan komposisi ayat yang menggunakan akhiran yang senada dengan ayat-ayat yang lainnya, di situ disebutkan juga wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, di mana pada saat kiamat itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gunung-gunung yang begitu kokoh, yang merupakan dia adalah pasak dari bumi ini, yang bergerak sebagaimana awan itu bergerak, ya. Kemudian gunung-gunung itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan, ya, pasak-pasak itu Allah Subhanahu wa taala angkat, ya, dan kemudian menimpa orang-orang yang berada di bawahnya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana gunung itu bisa terlepas. Kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana gunung-gunung itu bertabrakan di antara satu dengan yang lainnya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala dengan maha ilmunya, dengan maha pengetahuannya memberikan informasi yang begitu jelas kepada kita semua bahwa pada suatu masa nanti gunung yang kita lihat kokoh itu tidak akan berdaya di hadapan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, di mana gunung-gunung itu akan hancur, luluh dan lantah. Ikhwan fillah, yang menarik dari rangkaian ayat 1 sampai ayat yang ke-14 ini, Allah memberikan satu sesi di mana manusia berpikir sejenak bahwa saking porak-porandanya dunia pada saat itu, saking di mana manusia sudah sangat gelisah dengan keadaannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar
bagaimana jika seandainya hari itu kalian punya harta yang begitu istimewa, begitu mewahnya, entah itu adalah rumah yang kalian bangga-banggakan atau baju yang kalian kemudian pakai dengan seluruh kepongahan, atau dengan perangkat-perangkat yang kalian miliki saat ini, dengan semua harta-harta yang kita punya itu, pada hari di saat manusia dalam keadaan penuh dengan kegelisahan itu, mereka semuanya tidak akan peduli lagi dengan itu. Dengan gambaran Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga itu, wa idzal asyaru uttilat, di ayat yang keempat, di mana onta-onta yang kalian banggakan wahai orang Arab. Ini ketika itu onta-onta itu adalah hewan, adalah harta yang begitu sangat istimewa bagi orang-orang Arab. Kemudian gambarannya masuk kepada gambaran kita semua yang memiliki harta yang banyak juga, bahwa jika seandainya kita punya onta yang banyak, atau kita punya harta yang istimewa, yang mewah, yang megah, yang begitu kita jaga dan begitu kemudian kita bangga-banggakan, semua harta-harta itu kita tidak akan pedulikan lagi, karena betapa risaunya manusia di hari kiamat itu. Wa idzal asyaru uttilat. Ya, onta-onta merah, onta-onta harta-harta itu kemudian akan tidak akan dipedulikan lagi atau ditinggalkan oleh manusia. Bagaimana juga binatang-binatang liar akan dikumpulkan, lautan akan dipanaskan, ruh-ruh kemudian dipertemukan. Lautan Allah Subhanahu wa taala akan buat dia mendidih, bergejolak, ya. Juga dikatakan bisa jadi, kata Sayyid Qutb dalam tafsirnya ini, lautan bergejolak itu atau lautan dipanaskan itu adalah lautan yang meluap dari tempat yang semestinya. Yang tadinya dia damai, yang tadinya dia indah di tempatnya, kemudian Allah pindahkan suasana itu menjadi suasana yang mencekam dengan berpindahnya air laut itu ke tempat yang tidak semestinya dan menimpa semua orang yang berada di sekelilingnya. Ihwafillah rahimakumullah, tentu ini adalah suasana yang begitu sangat tidak romantis, ya. Bagaimana jika seandainya kita memikirkan tsunami yang menimpa Aceh atau tsunami yang menimpa Sulawesi, tentu ini hal-hal yang sudah ada di depan mata kita. Dan pada hari itu lautan bukan hanya sekedar menimpa seperti sebagaimana tsunaminya, tapi gejolaknya juga airnya telah dipanaskan Allah Subhanahu wa taala, sembari dia akan menimpa orang-orang yang berada di sekelilingnya. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Ihwafillah rahimakumullah, ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala tadinya telah lepaskan dari jasad manusia akan dikembalikan lagi pada tubuhnya yang untuk kemudian merasakan hari yang kemudian dihitung amal-amal mereka. Bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa mereka kalian bunuh bayi-bayi itu? Ihwafillah rahimakumullah. Ini menggambarkan kepada kita semuanya bagaimana tradisi Arab jahiliyah yang mereka semuanya tidak memiliki perasaan sayang atau tidak merasa memiliki bagian yang besar bagi wanita-wanita atau bagi bayi-bayi wanita mereka. Dikabarkan bahwa konon untuk orang-orang Arab jahiliyah yang memiliki anak perempuan atau wanita-wanita yang telah hamil dan sedang atau akan melahirkan anak perempuan, mereka ketika ingin bersalin, mereka telah menggali kuburan di samping mereka, ya, ingin bersalin itu, ingin melahirkan itu. Dan jika seandainya anak yang dilahirkan, karena pada masa itu belum ada alat teknologi seperti kita, yaitu alat USG misalnya untuk menilai anak itu laki atau perempuan, maka jika seandainya lahir pada hari itu adalah anak perempuan, langsung dimasukkan ke dalam lubang yang mereka telah gali. Jika seandainya anak itu adalah laki-laki, mereka kemudian akan membangga-banggakannya dan menginformasikan kepada seluruh kaum yang ada pada saat itu. Jikapun lahir dan tidak dimasukin di dalam lubangnya, maka anak perempuan tadi itu tidak akan memiliki hak apapun juga. Dia akan diminta untuk mengembala, dia akan disiksa dan seterusnya, dan tidak memiliki hak yang istimewa sebagaimana yang dimiliki oleh kaum laki-laki pada saat itu. Inilah keadaan dan gambaran orang-orang Arab yang diceritakan dalam
Al-Quran surat At-Takwir ini, orang-orang itu, anak-anak bayi itu yang perempuan yang kalian bunuh, apakah dosa mereka sehingga kalian bunuh? Ya. Catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Ya, pada saat itu juga kita punya amalan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia yang beratnya adalah amalan kebaikan ataupun amalan yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita semuanya. Dan ini tergantung daripada hari ini apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita lakukan. Terutama di Ramadan, saat-saat seperti ini adalah di mana ladang kita semuanya beramal, entah itu adalah tilawatil Quran, entah itu adalah qiyamul lail, entah itu kita berbagi bersama, entah itu adalah kita berbakti kepada orang tua, entah itu kita adalah dakwah tanpa henti-hentinya, entah itu kita menyebarkan kalam-kalam yang istimewa. Ini semua adalah bagian daripada kita menghindari hal-hal yang akan kemudian merisaukan hati kita di hari amal-amal itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita membayangkan jika seandainya aib-aib kita hari ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan-catatan buruk kita dipertontonkan kepada seluruh manusia, dan kemudian bagaimana hal itu jika seandainya menimpa kita dan dihadapkan pada suasana bukan hanya orang yang kita cintai yang melihatnya, tapi seluruh mukarramun, an-nabiyyun, as-salihun melihat amalan-amalan buruk itu. Nastaghfirullahal azim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an surat At-Takwir di maqta, di bagian dan komposisi ayat yang pertama ini, neraka jahim dinyalakan dan surga itu kemudian didekatkan, ya. Bagaimana maksudnya neraka jahim itu dinyalakan? Bahwa neraka jahanam itu Allah Subhanahu wa taala panaskan dalam kurun waktu 1000-an tahun dengan jumlah warna atau suasana warna yang berbeda-beda. Dikatakan bahwa 1000 tahun api neraka itu dipanaskan dan warnanya berupa berwarna merah, ya. Kemudian dipanaskan lagi dalam ribuan tahun berikutnya dan warna merah tadi itu berubah menjadi warna yang biru, ya. Kemudian biru tadi akan berubah menjadi hitam, ya, hitam kelam, dan seterusnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memanaskan api neraka itu. Dan tentunya neraka jahanam itu dipanaskan harus memiliki bahan bakar, ya. Apa bahan bakar dari neraka itu sendiri adalah wuquduha an-nasu wal hijarah. Bahwa jika seandainya pada hari pembalasan itu telah tiba, maka yang akan menjadi bahan bakarnya adalah kita semuanya. Dan bagaimana jika seandainya belum tiba, maka wuquduha al-hijarah, batu-batuan akan menjadi bahan bakar daripada neraka itu sendiri. Nauzubillah, jika seandainya kita bagian daripada batu, ya, disamakan dengan batu dan merupakan bahan bakar dari neraka itu sendiri, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran wuquduhan nas wal hijarah, bahwa mereka manusia-manusia yang tidak memiliki keimanan, tidak mau taat, tidak mau memberikan kebaikan-kebaikan, tidak mau melakukan dakwah-dakwah, ya, tidak mau berjuang untuk kebaikan itu sendiri dan berjuang di jalan Allah, menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan orang yang tidak punya otak, tidak punya akal. Akalnya adalah batu, hatinya adalah membatu, sehingga pantas untuk menjadi bahan bakarnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Ikhwan fillah, hari di ayat yang ke-14 ini kita semuanya akan melihat apa yang akan kita yang pernah kita lakukan, ya. Apakah itu dia adalah kebaikan, faman ya'mal mithqala dzarra khairan yarah. Jika seandainya itu adalah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan pula, meskipun kebaikan itu hanya sesuatu yang remeh-temeh. Oleh karenanya jangan pernah mengucilkan, menganggap rendah sesuatu kebaikan yang pernah kita lakukan, hatta itu adalah senyum kepada muka saudara kita, memberikan suasana gembira pada mereka yang sedang kesulitan,
Itu adalah semua hal-hal yang mungkin adalah bagian dari temeh atau mendengarkan curhatan mereka adalah sesuatu yang sederhana bagi kita semuanya, atau mendengarkan keluh kesah ikhwah kita yang sedang berjuang itu adalah sesuatu yang sederhana bagi kita semuanya, tapi itu adalah amal khair yang kemudian akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pula. Selanjutnya ikhwah fillah rahimakumullah, di bagian yang maqta selanjutnya, maqta yang kedua di dalam surat At-Takwir ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran betapa indahnya suasana alam itu sendiri. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus. Allah Subhanahu wa taala memberikan rumus kepada kita. Komposisi firman-Nya itu selalu dan biasanya ketika Allah bercerita tentang azab, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang neraka, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sesuatu yang bersifat siksaan, yang itu kemudian ingin menekankan pandangan perhatian kita kepada ayat-ayat dan firman-Nya, kemudian Allah merefleksikan lagi, membalikan suasana itu kepada suasana yang indah, suasana yang gemulai, yang agar supaya kita semuanya tenang dan mampu berlomba-lomba dalam amal. Ikhwah fillah rahimakumullah, fala uqsimu bil khannas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, ya. Jadi bintang itu kadang dia terbenam, di kala malam kita akan lihat dia bersinar, tapi kemudian ada masa dia akan kemudian hilang lagi dari pandangan dan pelupuk mata kita. Al jawaril kunnas, ya, demi malam, ya, apabila hampir meninggalkan gelapnya, ya, suasana ini suasana yang tentu indah bagi kita semuanya. Wal laili idza as'as, ya, dan di malam apabila hampir meninggalkan gelapnya. Wasubhi idza tanaffas. Ini yang paling akan mendapat tekanan kita pada kesempatan kali ini. Wasubhi idza tanaffas. Waktu subuh itu dia bernafas, ya. Jadi Allah itu menggambarkan bagaimana subuh itu atau waktu fajar itu dia memiliki nafas, ya, atau memiliki kalau di dalam ayat, dalam arti yang bisa kita lihat di terjemahan-terjemahan itu, demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kata tanafas. Tanafas itu ya bernafas. Maksudnya apa? Wasubha idza tanafas. Satu, subuh itu, salat subuh yang kita lakukan setiap harinya, setiap saatnya, baik itu salat sunnah fajarnya atau salat subuhnya itu sendiri, dia akan menjadi saksi bagi kita semuanya di hari kiamat nanti. Wasubhi idza tanafas. Makanya keistimewaan salat subuh dan salat sunnah sebelum subuh itu begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dia merupakan amalan yang begitu rumit untuk dilakukan orang-orang yang tidak baik keimanannya, ya. Wasubhi idza tanaffas. Apabila subuh dia melakukan adegan, ya, melakukan keadaan bernafas, dalam keadaan bernafas, maka ini ayat ini tentu kesannya kepada kita semuanya bahwa subuh itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Orang-orang yang bangun pada saat subuh adalah orang-orang istimewa. Orang-orang yang sholat di waktu subuh adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang bekerja di waktu-waktu subuh, yang mengupayakan usahanya di waktu-waktu subuh, adalah orang-orang yang istimewa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, ya, duhai Allah, berkahilah umatku yang kemudian mereka itu beraktivitas di waktu pagi, di waktu subuh. Makanya salah satu bentuk keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah kita melakukan aktivitas amal itu di waktu subuh. Salah satu contoh, bahkan hewan, ya, bahkan hewan yang kemudian beraktivitas di waktu subuh itu mendapatkan berkah daripada amalan di waktu subuh. Contoh misalnya
kita bandingkan antara populasi dan angka produksi hewan kambing dan anjing. Kambing secara populasi setahun dia paling efektif, paling maksimal beranak 2 ekor, itu paling maksimal. Tapi anjing karena butiran susunya, butiran air susunya lebih banyak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan anjing itu lebih dari 6 ekor, 5 ekor dalam setiap kelahirannya. Namun ihwafillah rahimakumullah, karena betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa dengan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, anjing populasinya dibandingkan dengan populasi kambing, meskipun di antara dua produksi hewan ini berbeda, kalau kita lihat produksi populasi anjing lebih sedikit dibandingkan populasi kambing. Padahal kambing itu dipotong tiap saat Idul Adha, dipotong tiap saat akikah, dipotong tiap saat kita ingin makan dagingnya. Tapi populasinya jauh lebih banyak dibandingkan populasi anjing. Inilah kemudian bentuk keberkahan itu, ihwafillah rahimakumullah. Maka jika kita semuanya ingin mendapatkan keberkahan, mulailah dengan wasubhi idza tanaffas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang tidur ba'da subuh itu saufa junnah, dia akan kemudian mengalami potensi akal yang semakin lemah. Pada suatu ketika atau pada suatu saat nanti dia junnah, dia gila. Ya, salah satu tidur yang dilarang itu adalah tidur ketika kita selesai sholat subuh. Ihwafillah rahimakumullah. Maka antum semuanya di Ramadan atau kita semuanya di Ramadan ini jangan sampai habis sholat subuh, ya, kita kemudian melewatkan amalan yang luar biasa besarnya, yaitu sholat sunnah, syuruk, ya, sholat sunnah yang pahalanya seperti kita umrah, seperti kita haji dengan tamah, ya, tamatan. Rasulullah mengulang kata tamah itu sebanyak 3 kali. Artinya pahala orang yang melaksanakan sholat syuruk atau sholat sebelum terbitnya matahari atau saat matahari setinggi tombak itu, maka dia memiliki pahala sebagaimana pahalanya orang yang umrah, orang yang berhaji. Ihwafillah rahimakumullah. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun. Ini adalah gambaran bahwa semua tadi itu, dari matahari digulung, dari bintang gemintang yang dijatuhkan, dari onta yang kalian tidak pedulikan, dari anak perempuan yang kalian bunuh, dari kemudian gambaran betapa malam yang bintang-bintangnya tenggelam dan kadang terbit, itu semuanya adalah bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah innahu laqaulu rasulin karim, bukan hanya perkataan bohong daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah perkataan yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an, ya, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, ya. Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukanlah perkataan wa ma sahibukum bimajnun, dan bukan Al-Quran itu perkataan orang yang gila. Jadi wafillah rahimakumullah, Rasulullah itu dituduh oleh orang-orang kafir pada saat itu bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang gila. Bagaimana tidak mungkin dikatakan gila atau mereka tidak berpandangan gila? Matahari yang kokoh yang berada di atas, bintang gemintang itu yang berada indah di atas kita, kemudian lautan yang teduh di tempatnya. Kenapa bisa kemudian Nabi menggambarkan sebuah situasi yang tidak semestinya, tidak seharusnya? Maka mereka kemudian mengatakan Rasulullah itu adalah orang yang gila. Tidak mungkin itu terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun." Inilah indahnya ketika di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, "Fala uqsimu bil khannas." Artinya apa itu maksudnya? Saya tidak perlu
omongan kalian, sumpah kalian. Saya tidak perlu pengikraran kalian, ketetapan kalian bahwa semua yang ada gambaran-gambaran yang tadi dibacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 atau yang ke-14 itu adalah kita tidak perlu pengakuan kebenaran dari mulut-mulut kalian. Karena itu adalah sumpah, karena itu adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi dan berasal dari kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka fala uqsimu bil khunnas. Ya, tidak perlu peduli dengan orang-orang yang berceloteh, yang tidak percaya kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Nauzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian membawakan firman-firman Allah itu, dituduh dia Al-Qur'an itu adalah qaul syaitanir rajim. Bahkan Quran itu ya adalah perkataan syaitan yang terkutuk. Nauzubillah. Tentu hati-hati orang yang telah mengatakan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditutup Allah Subhanahu wa taala, dan betapa bengisnya perlawanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pada pribadi Nabi yang mereka kemudian katakan junnah, yang dikatakan gila, majnun, tapi firman Allah pun dikatakan sebagai kalimat-kalimat yang terkutuk. Fa aina tadhhabun? Pertanyaan retorika berikutnya yang Allah ceritakan pada kita, yang Allah berikan kepada kita, fa aina tadhhabun? Kemana engkau akan pergi? Tentu fa aina tadhhabun ini satu pertanyaan yang membuat kita semuanya memalingkan potensi dan pemikiran kita semuanya. Jika seandainya semua yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada kita di hari kiamat itu, dari bintangnya, dari gunungnya, dari lautnya yang kemudian sudah sangat hancur dan menghancurkan, kemana kita akan pergi? Ya, kemana kita akan berlindung? Kemana kemudian kita akan memohon pertolongan? Makanya Allah Subhanahu wa taala lengkapi firman itu di ayat yang ke-27-nya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, sesungguhnya itu adalah peringatan bagi alam semesta, bagi semua penduduk bumi, bagi semua orang-orang yang memiliki pemikiran dan hati bahwa alam yang luar biasa indah ini suatu masa akan luluh-lantah, dan ketika dia sudah menghancurkan apa saja yang ada di atasnya, fa aina tadhhabun? Maka kemana engkau akan pergi, wahai jiwa-jiwa yang saat ini berada di masa-masa yang indah ini? Kemana engkau akan pergi saat-saat yang penuh dengan kesengsaraan itu akan menghampiri kita? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki pada kita dua jalan yang indah, ya, imma syakirau wa imma kafura wa imma kufura, jalan hudaw wa taqwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya, atau jalan yang baik atau jalan yang buruk yang kita pilih. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Sesungguhnya apa yang engkau kehendaki, ya, tidak akan mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala berada dalam kehendak itu juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan untuk berada dalam jalan ketaatan ini. Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada kita semuanya kemampuan untuk berdiri tegak dalam barisan-barisan perjuangan dakwah ini, hingga nantinya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari malapetaka yang akan menghampiri dunia dan isinya. Hadanallahu ikum ajmain, ikhwa fillah rahimakumullah. Konklusi daripada pembacaan tafsir Zilalil Quran di surah At-Takwir ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin pada kita semuanya memperhatikan amal kita, ya, memperhatikan keadaan kita, ya. Kata kuncinya adalah fa aina tadhhabun? Di mana engkau akan berlindung? Maka amal-amal kita lah yang kemudian
menjadi salah satu bentuk kesungguhan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal-amal kita yang baik ini yang kita usahakan pada hari ini adalah bagian daripada sesuatu yang kita ikhtiarkan untuk berjumpa dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Sesungguhnya semuanya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini adalah bagian dari pencerahan kita di Ramadan kali ini, di mana suasana tidak selamanya indah, kadang waktunya juga akan berganti dengan suasana yang tidak baik. Maka ihwafillah rahimakumullah, jika neraka telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan dipanaskan, dan surga telah Allah Subhanahu wa taala dekatkan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Sesungguhnya semoga Allah berkehendak kita menjadikan kita semua orang yang berlomba-lomba pada surga yang telah Allah dekatkan itu, dengan amal, dengan ikhtiar, dengan doa-doa kita semuanya insyaallah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.